1. Sebuah tim auditor sedang mengawasi implementasi pengendalian internal di sebuah lembaga pemerintah. Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat diandalkan, tim memutuskan untuk melakukan uji sampling pada dokumen keuangan. Metodologi pengawasan seperti apakah yang paling tepat untuk digunakan dalam situasi ini? A. Peninjauan proses operasional, B. Penilaian risiko berdasarkan historis data, C. Pengujian berbasis populasi total, D. Pengambilan sampel statistik berbasis probabilitas, E. Observasi langsung terhadap dokumen. Pengambilan sampel statistik berbasis probabilitas adalah metode yang paling tepat dalam situasi ini karena 1. Memberikan representasi yang valid terhadap populasi data, 2. Memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu, 3. Sesuai untuk memverifikasi keandalan dokumen keuangan dalam waktu yang efisien. Metode lain, seperti penilaian risiko historis, opsi B, atau observasi langsung, opsi E, kurang efektif untuk analisis dokumen yang membutuhkan pendekatan kuantitatif. 2. Auditor sedang melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen risiko di sebuah instansi. Dalam proses pengawasan, auditor menemukan ketidaksesuaian antara prosedur yang tertulis dan implementasinya. Apa langkah awal yang seharusnya dilakukan auditor untuk mengatasi temuan tersebut? A. Menginformasikan kepada manajemen atas, B. Mencatat ketidaksesuaian dalam laporan temuan, C. Melakukan wawancara dengan pihak terkait, D. Melakukan uji lanjutan terhadap efektivitas sistem, E. Memberikan rekomendasi segera kepada instansi. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami akar masalah dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait. Ini membantu auditor. 1. Memahami alasan ketidaksesuaian, 2. Mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk mendukung temuan. 3. Menentukan apakah ketidaksesuaian disebabkan oleh kesalahan prosedur atau implementasi. Langkah lain, seperti mencatat temuan, opsi B, atau memberikan rekomendasi segera. Opsi E, dilakukan setelah temuan dianalisis secara mendalam. 3. Dalam penerapan metodologi pengawasan, auditor memutuskan untuk menggunakan teknik walkthrough untuk mengevaluasi proses keuangan. Apa tujuan utama dari teknik ini? A. Memverifikasi kelengkapan data keuangan, B. Memahami dan menguji proses secara menyeluruh, C. Mengidentifikasi risiko yang tidak terdokumentasi, D. Menentukan efektivitas pengendalian internal, E. Menyusun laporan hasil audit yang rinci. Teknik walkthrough melibatkan peninjauan langsung terhadap seluruh tahapan proses untuk 1. Memahami alur dan mekanisme kerja sistem, 2. Mengidentifikasi potensi risiko atau kelemahan, 3. Menguji bagaimana prosedur diterapkan secara aktual. Teknik ini tidak berfokus pada kelengkapan data, opsi A, atau pembuatan laporan, opsi E, secara langsung, melainkan untuk pemahaman proses. 4. Dalam suatu audit, auditor menggunakan pendekatan berbasis risiko. Langkah awal yang harus dilakukan auditor untuk memastikan efektivitas pendekatan ini adalah A. Membandingkan hasil audit sebelumnya, B. Menentukan area dengan risiko tinggi, C. Melakukan pengujian data historis, D. Melibatkan seluruh pihak terkait dalam wawancara, E. Menyusun laporan audit sementara. Pendekatan berbasis risiko mengutamakan pengawasan pada area dengan risiko tinggi. Langkah ini, 1. Efisien dalam alokasi sumber daya audit, 2. Fokus pada masalah yang memiliki dampak signifikan, 3. Membantu auditor dalam menyusun strategi audit yang lebih terarah. Langkah lain, seperti wawancara, opsi D, atau analisis historis, opsi C, mendukung proses ini tetapi bukan langkah awal. 5. Seorang auditor memutuskan untuk menggunakan software audit berbasis data analytics dalam pengawasan. Apa keuntungan utama dari penggunaan teknologi ini dalam metodologi pengawasan? A. Mempermudah komunikasi dengan pihak klien, B. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk audit,
C. Meningkatkan akurasi identifikasi anomali data. D. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi. E. Memberikan hasil audit yang lebih terstruktur. Software berbasis data analytics memungkinkan auditor: 1. Menganalisis data dalam jumlah besar secara efisien. 2. Mengidentifikasi pola atau anomali yang mungkin tidak terdeteksi secara manual. 3. Memastikan bahwa hasil audit didukung oleh bukti yang kuat. Manfaat lain seperti efisiensi waktu. Opsi B adalah efek samping, tetapi tujuan utamanya adalah meningkatkan akurasi.